Sejak off-season NBA 2021 kemarin, kita sudah melihat beberapa pergerakan besar yang terjadi di NBA. Pertama, ada Wizards yang melakukan trade dengan Lakers, lalu ada Kyle Lowry yang berpindah dari Raptors ke Heat, DeAndre Jordan yang pindah ke Lakers, LaMarcus Aldridge yang kembali bermain ke Nets, dan masih banyak lagi. Di awal, tidak ada yang memperkirakan bahwa wilayah timur bisa kembali bersaing dengan wilayah barat. Mungkin hanya 2 atau 3 tim peringkat teratas saja yang bisa bersaing seperti Sixers, Bucks, dan Nets musim lalu, dan sisanya jauh di bawah. Namun tak disangka-sangka, musim ini sepertinya wilayah timur mulai mendapatkan kekuatannya dan menjadi seimbang dengan wilayah barat, seperti layaknya NBA era 90-an. Apakah kita akan menyaksikan era NBA yang paling seru lagi seperti era 90-an di era 2020-an ini, ketika timur dan barat sama-sama kuat? Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Apakah Keseimbangan Wilayah Timur dan Barat Mulai Kembali? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kita ulas sedikit sejarah kekuatan antara wilayah timur dan barat terlebih dahulu. Sejak tahun 2000, hanya total 8 tim saja yang berhasil memenangkan NBA Champion dari wilayah timur. 13 tim lainnya dari wilayah barat. Pertama, ada Detroit Pistons pada 2004, Miami Heat pada 2006, Boston Celtics 2008, Miami Heat back-to-back pada 2012 dan 2013, Cleveland Cavaliers 2016, Toronto Raptors pada 2019, dan terakhir Milwaukee Bucks pada 2021 kemarin. Begitu juga dengan pertandingan All-Star. Apakah kamu sadar bahwa salah satu faktor pertandingan All-Star sekarang sudah tidak lagi menggunakan format tim timur melawan tim barat adalah karena ketidakseimbangan? Sejak tahun 2000 hingga 2017, wilayah timur hanya pernah menang 6 kali di pertandingan All-Star. 11 lainnya dimenangkan wilayah barat. Oleh karena itu, sejak 2018, pertandingan All-Star diubah menjadi format lain. Kita ambil contoh di musim lalu. Di wilayah timur, Nets, Sixers, dan Bucks jauh lebih unggul dari 5 tim playoff lainnya. Bucks punya persentase menang kalah 64% dan bertengger di peringkat 3 wilayah timur. Sedangkan di bawahnya yaitu New York Knicks yang punya persentase menang kalah 57%. Sekarang coba bandingkan dengan wilayah barat. Tim yang di peringkat ke-7 saja, yaitu Lakers, masih punya persentase menang kalah di atas Knicks, yaitu 58%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kedua wilayah. Namun di awal musim ini, di mana di saat video ini dibuat pada 13 November 2021, di mana rata-rata setiap tim sudah bermain sekitar 11-13 pertandingan, ketidakseimbangan kedua wilayah ini sepertinya mulai hilang. Dari 16 tim peringkat teratas, 8 tim berasal dari timur dan 8 tim berasal dari barat. Belum lagi Milwaukee Bucks yang bertengger di peringkat ke-17, yang pastinya dalam beberapa waktu ke depan pasti kembali ke atas dengan kembalinya Chris Middleton setelah terkena protokol COVID-19. Kalau kita kerucutkan lagi, bahkan 5 tim peringkat teratas dari total 2 wilayah, 3 diantaranya adalah tim wilayah timur. Dan 2 diantaranya adalah tim yang bahkan musim lalu hampir tidak masuk playoff, dan 1 lagi tidak masuk playoff. Kita lihat matriks lain, yaitu angka offensive ratings. Offensive ratings adalah angka rata-rata poin yang berhasil dimasukkan tim setiap 100 possessions. Jadi misalnya di sini Sixers, offensive ratingnya adalah 113,8. Berarti setiap kali Sixers bermain, rata-rata pemain Sixers memasukkan 113,8 poin setiap 100 possessions. Nah, dari statistik ini, 16 tim teratas, 9 diantaranya adalah tim dari wilayah timur. Statistik terakhir dari StatMuse menunjukkan bahwa dari total 50 game yang melibatkan tim wilayah timur bertanding melawan tim wilayah barat, tim wilayah timur sudah menang 26 kali dan kalah sebanyak 23 kali. Itu artinya, tim wilayah timur lebih banyak menang ketika melawan tim wilayah barat. Mungkin sampel di atas juga tidak terlalu baik karena ini masih awal musim dan rata-rata tim hanya bermain 11-13 game saja, 15% dari total 82 game. Tapi sebenarnya, apa yang menjadi penyebab terjadinya keseimbangan yang mulai muncul ini? Tentu adalah karena pergerakan dari para pemain dan pelatih pada saat off-season kemarin. Bila kita lihat dari tim-tim wilayah timur, sekarang ada 4 tim yang mengalami peningkatan signifikan dari musim lalu. Ada Wizards, Bulls, Cavaliers, dan Raptors. Ya, tentu masih ada Bucks yang pastinya akan kembali lagi ke atas beberapa waktu ke depan. Tapi mari kita bahas 4 tim ini. Mulai dari Raptors. Raptors digadang-gadang akan kembali menjadi tim yang buruk di musim ini, di mana ia kehilangan Kyle Lowry yang pindah ke Miami Heat. Namun, Raptors off-season kemarin cukup beruntung, di mana mereka mendraft Scottie Barnes di urutan keempat. Barnes cukup diejek-ejek saat di draft.
banyak orang yang menganggap bahwa Raptors bodoh mengambil Barnes dan ia akan menjadi bust. Namun buktinya sekarang, Barnes bisa membungkam para haters, di mana ia berada di peringkat kedua rookie terbaik sejauh ini, dan mencatatkan rataan 16,6 points per game, terbanyak dari semua rookie. Belum lagi sekembalinya Pascal Siakam dari cederanya nanti, Raptors bisa saja menjadi tim kuda hitam di wilayah timur. Next ada Cavaliers. Cavaliers sudah menjadi tim yang buruk sejak perginya LeBron pada 2018. Ya, memang ada Colin Sexton dan Darius Garland, namun keduanya tak pernah membawa Cavs kembali ke playoff sama sekali. Tapi di off-season kemarin, mereka beruntung karena mendraft Evan Mobley di urutan ketiga. Dan sejauh ini, ia berada di peringkat pertama rookie terbaik sejauh ini dengan raihan 14,9 points per game dan 8 rebounds per game. Mereka menambahkan Lauri Markkanen dan Ricky Rubio, yang sejauh ini performanya sangat baik. Tim ini sangat merata, bahkan 6 pemain Cavaliers mencatatkan lebih dari 10 points per game, namun tak ada yang mencapai 20 points per game. Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor kenapa Cavaliers bisa menjadi kejutan di awal musim ini. Next ada Bulls, yang bertengger di peringkat kedua wilayah timur. Bulls dari preseason kemarin bahkan sudah menunjukkan taringnya, di mana mereka tidak kalah sama sekali saat preseason. Bulls musim ini juga memiliki rekor awalan musim terbaik sejak era Michael Jordan. Bulls juga berada di peringkat ke-6 dari total 30 tim dalam offensive dan defensive rating. Tentu kalian sudah tahu apa penyebabnya. Mereka mendapatkan Lonzo Ball, seorang playmaker dan defender yang cukup underrated, DeMar DeRozan, bintang veteran, dan yang paling penting adalah Alex Caruso. Caruso mengisi kekurangan Bulls musim lalu dalam hal defense. Terlihat sekali bahwa Alex Caruso sebenarnya adalah pemain yang hebat sejak di Lakers. Hanya saja ia tidak terlalu mendapatkan menit bermain yang banyak. Lalu tim ini juga tidak terlalu egois. Nikola Vucevic yang musim kemarin menjadi All-Star dan dalam 4 musim terakhir mencatatkan rataan lebih dari 20 points per game, rela menurunkannya hingga 13,6 points per game saja, terendah sejak musim keduanya di NBA. Hanya satu saja keraguan Bulls di musim ini. Apakah kesuksesannya di regular season bisa bertahan hingga nanti di playoff? Karena di Bulls, hanya DeRozan saja yang punya pengalaman jauh ke final wilayah timur playoff. Sisanya hanya mentok di ronde pertama. Terakhir tentu ada Wizards. Wizards secara mengejutkan bertengger di peringkat 1 wilayah timur. Padahal musim lalu, mereka hampir saja tidak masuk playoff. Hal ini juga tak lain karena trade Russell Westbrook dengan Lakers. Westbrook musim lalu digadang-gadang bisa membawa Wizards melaju jauh bersama Bradley Beal. Namun hal itu justru sangat berbeda dari ekspektasi. Wizards mendapatkan 3 pemain yang bukan superstar dari Lakers, namun juga terbilang krusial, yaitu Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, dan KCP, serta mendapatkan Spencer Dinwiddie. Dan perubahannya sangat signifikan. 2 musim lalu, Wizards adalah tim dengan defense terburuk di liga. Namun sekarang, mereka berada di peringkat ke-5 dari total 30 tim. Hal ini juga karena pergantian pelatih mereka menjadi Wes Unseld Jr., seorang pelatih yang sangat menekankan defense. Dibantu lagi dengan Kyle Kuzma dan KCP yang memang pemain defense, tak heran Wizards menjadi tim yang baik. Lalu Montrezl Harrell yang sempat menurun di musim lalu di Lakers, akhirnya kembali ke form Six Man of the Year-nya dengan rataan 18,1 points per game, kedua di bawah Bradley Beal. Jadi, itulah beberapa faktor yang menyebabkan keempat tim ini sangat mengejutkan di awal musim ini. Dan jangan lupa, kita belum membahas Miami Heat. Heat memang sudah hebat sejak 2 musim kemarin. Namun musim ini sangat berbeda, dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius untuk mengejar juara NBA. Heat baru saja mendapatkan PJ Tucker dan Kyle Lowry, 2 pemain yang sama-sama sudah pernah juara. Mereka bahkan sempat berada di peringkat pertama wilayah timur minggu lalu. 3 pemain All-Star berkumpul di satu tim. Belum lagi Tyler Hero yang sangat menggila, di mana ia mencatatkan 21,1 points per game, kedua dari total semua pemain Heat. Heat bisa saja menjadi ancaman serius bagi semua tim saat mengejar juara nanti. Jadi itulah pembahasan mengenai episode kali ini. Apakah menurut kalian, ini hanyalah keberuntungan yang dialami beberapa tim wilayah timur tadi, dan masih terlalu awal, atau memang keseimbangan antara tim wilayah timur dan barat sudah mulai kembali? Tulis di kolom komentar di bawah ya! Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.